sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Perhatikan burung-burung di udara, orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mungkin ada beberapa saudara dari kita yang mengalami masa-masa sulit, apalagi di tahun-tahun pandemi yang tahun lalu, saudaraku. Setahun 2 tahun kita merasakan bahwa kita mengalami kesukaran yang sangat luar biasa, saudaraku. Apalagi saya, ya kan? Istri saya di PHK, dan saya nggak ada pelayanan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Bapa di surga, Bapa yang baik, katakan amin. Dia mencukupkan semua kebutuhan kita, amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Mungkin masa-masa sulit ini kita alami begitu dalam, tapi percayalah Tuhan mencukupkan semua, katakan amin. Allahku mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, katakan amin. Amin. Amin, saudaraku. Saya mau jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini, katakan saat ku perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, saat menangis
Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur sekali lagi jemaat Tuhan katakan, saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Saudara, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat. Kita bilang kepada hamba Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi,
Destiny is all, but we say God will is all. Rohmu yang kudus memenuhi setiap kami. Di bawah hadirat-Mu saat ini dan semua umat-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu, kuasa kesembuhan-Mu nyata. Yang sakit Kau sembuhkan saat ini Tuhan. Semua jalan-jalan kegelapan Kau terangi. Dalam masa kebodohan kami Kau bawa kami keluar dari semua perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Bawa kami masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Anugerahkan kasih, anugerahkan keselamatan, pertolongan-Mu lagi bagi setiap kami. Dan berkati kami dengan benih-benih firman-Mu, firman yang akan memuaskan hasrat jiwa kami, firman yang akan menjadi solusi kehidupan kami. Anugerahkan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berangkat dari rumah dalam keadaan gelap sekali. Saya rasa satu Jakarta jam 7 pagi tadi seperti masih jam 5, dan tadi jam 8 pun masih belum berubah. Bahkan sampai di gereja saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Marsudi, hujan besar mulai turun. Dan lihat hari ini sesudah kita memuji menyembah Tuhan, seisi Jakarta terang benderang. Katakan kiri kananmu, bersama Yesus ada terangnya yang ajaib. Amin. Kalau kita sekolah TK sampai SMA, kita disebut siswa. Di sana yang dilihat adalah prestasi, siapa anak teladan. Lalu kita selesaikan jenjang SMU, SMA, kita masuk ke jenjang lebih tinggi, kita dipanggil mahasiswa. Di mahasiswa tidak lagi dicari yang teladan. Yang dicari adalah berapa IPK tertingginya. Lalu selesai itu apa lagi? Bagaimana dengan kita orang-orang beriman? Apa jenjang pendidikan kita? Katakan kiri kananmu, bagi orang Kristen juga ada IPK-nya. Kita belajar tentang IPK hari ini. Iman, pengertian, dan komitmen. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Demikian Tuhan berfirman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, sama-sama diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sama-sama kita katakan, menurut rupa dan gambar Allah. Inilah imago Dei. Imago Dei itu adalah rupa dan gambar Allah. Om Marsudi dan Tante punya anak. Mirip gak mukanya? Nah itulah rupa dan gambarnya. Anak pun mukanya tidak jauh dari orang tua. Tapi kalau tiba-tiba jauh rupa dan nampaknya, maka kita mulai bertanya, anak siapa ini? Mungkin tertukar di rumah sakit. Mungkin ada terjadi sesuatu. Karena itulah kita sebagai orang-orang beriman juga tidak boleh jauh dari rupa Yesus. Gambaran Yesus menjadi hal yang utama di dalam kehidupan orang-orang beriman. Perjuangan yang saya lakukan sampai hari ini, pelayanan, menjagai komitmen hidup benar di hadapan Tuhan, terutama adalah buat anak-anak saya.
Karena dikatakan beranak cuculah. Di tulisan yang lain dikatakan supaya kamu memiliki keturunan ilahi. Keturunan yang memiliki rupa dan gambar Yesus. Yang paling sulit adalah mengajar keluarga sendiri. Ngajar orang lain gampang. Ini altar, ini mimbar bisa dijadikan tempat untuk drama. Ini bisa dijadikan tempat untuk mendramatisir kisah-kisah, kesaksian-kesaksian. Tetapi hidup sehari-hari keluarga kita sendiri, Tuhan melihatnya. Karena itu saya percaya adalah perjuangan kita semua untuk memulai penginjilan, untuk memulai hidup benar dari lingkungan keluarga kita sendiri. Di antara anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucu kita harus mendasari rupa gambar Allah mulai ada di Yerusalem kita, di keluarga kita sendiri. Dan saya ingat Tuhan pesan ke saya saat saya sedang memuji menyembah. Tuhan berkata, "Nak, masa-masa susahmu begitu banyak hidup bersama aku." Saya udah mau mendekati 50 hari ini. Banyak masa susah yang saya tidak bisa lukiskan. Beberapa episode kesusahan hidup Bapak Ibu Gereja GBI Sungai Yordan ada bersama saya. Terutama saat mama saya menderita sakit dan saya nggak sanggup menahannya sampai mau jual rumah untuk berobat. Bapak Ibu ada di sana. Bahkan Omar Sudi menambahkan persembahan kasih yang setiap kali saya terima selalu akan masuk ke rumah sakit untuk cuci darah saat itu. Maka Roh berpesan kepada saya, alangkah baiknya firman ini didengarkan. Buat apa domba pergi berkeliaran keluar jikalau Antiochianya ada di GBI Sungai Yordan ini. Maka Tuhan berfirman, aku akan menghalau lagi, membawa masuk domba-dombaku masuk ke rumah ini. Ke rumahku sendiri, kata Tuhan. Orang-orang besar ada di gereja ini, tetapi tercerai-berai keluar ke mana-mana. Oleh karena dampak apa? Oleh karena mereka mencari rupa dan gambar Allah yang dikiranya digebiar-gebiar di luar sana. Ada. Tetapi saya berkata, yang kita cari ada pada diri kita sendiri. Terutama ada di dalam keluarga kita. Dan di gereja ini, saya tidak pernah memuji dan tidak mengharapkan apapun di baliknya. Suara kemudian ketulusan ini saya jaga sampai hari ini. Saya tidak pusingkan apapun di dalam hidup. Yang penting, God's will is all. Kehendak Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang lain, itu gak penting. Kenapa? Karena yang lain itu sisi manusiawi, tetapi kehendak Tuhan itulah sisi sorganya. Kalau kita belum mencapai tahap ini, kita belum mencapai kesadaran ini, kita akan terus berputar-putar di dalam kehidupan dan di keluarga sendiri polemiknya banyak sekali. Dan Tuhan kasih saya sebuah ilmu sederhana yang saya boleh sharingkan pada kesempatan pagi ini. Kalau saya melihat anak-anak saya, yang saya lihat adalah hidup saya kapan berakhirnya. Saya selalu berkata, bisakah aku melihat cucu-cucuku lahir nanti? Kapankah Tuhan akan menyelesaikan garis akhir hidupku? Maka saya berkata, hari demi hari, saya harus menghargai quality time bersama anak-anak. Karena masa hidup ini siapa yang mengerti, apalagi 3 tahun masa pandemi COVID-19 ini. Yang tua, yang muda, tidak bisa dijagai siapa duluan, tidak bisa lagi antri. Semua serba dadakan. Kemarin teman saya dari Bangka Belitung, keluarga yang menjamu kita membawa perbekalan ke Longinbuk. Dia kasih kabar, suaminya masuk rumah sakit, diperiksa dikatakan malaria, DBD, malamnya dicek ulang, ternyata bukan. Katanya besok pagi akan cek ulang, dan besok pagi sebelum dicek sudah meninggal dunia. Hidup begitu cepatnya. Mari Bapak Ibu, kalau ada suamimu, kalau ada istrimu hari ini beribadah sama-sama, ada anak-anakmu, mari sejenak kasih lihat mata, senyum, kasih sayang. Mari lihat sama-sama. Jangan lihat ke saya, lihat kiri kanan yang kamu sayangi. Amin. Lihat aja, tatap matanya. Jagai dan bahagiai mereka. Yesus ada di antaramu. Yesus ada di antara orang-orang yang kamu kasihi. Imago Dei ini tidak terkurung di dalam kejadian.
Karena Kejadian adalah kitab mula-mula. Saya mau tunjukkan bahwa sesuatu bisa terjadi ketika imago Dei ini kita tidak pahami secara tepat. Iman, pengertian, dan juga suatu komitmen di dalam hidup kekristenan ini gampang bergeser ketika kita tidak memahami kitab suci secara tepat dan benar. Mari kita lihat sama-sama 2 Korintus 3 ayat 16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, sama-sama, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, imago Dei, dalam kemuliaannya yang semakin besar. Tidak mungkin kita bisa terus naik dan tidak menjadi turun menjadi kepala bukan ekor. Tidak mungkin kita bisa pegang kunci kelimpahan kalau kita belum memulai imago Dei dalam hidup kita. Tidak mungkin di dalam rumah tangga akan ada berkat Tuhan sebelum kesepadanan suami istri terjadi. Tidak mungkin kebahagiaan, penginjilan yang bisa dibaca semua orang kalau kita belum mendasari kehidupan keluarga kita dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin kita mengajari seluruh dunia ini untuk hidup benar sebelum kita mengajar anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita hidup benar. Bapak Ibu, kita membesarkan anak, kita menyekolahkan anak, kita belajar memberi hal-hal yang baik buat anak-anak. Tetapi sering kali anak-anak beri kita makan hati. Dan rasa sakit yang diberikan anak-anak kepada kita itu, sakitnya melebihi yang dunia beri. Karena itu Yesus berkata, jangan kamu berpikir aku membawa damai, tetapi aku membawa pedang. Untuk memisahkan apa? Suatu keadaan hidup. Janganlah hidup kita hari ini kita bercampur dengan dunia. Lihat anak-anak cowok kita hari ini, sebagian besar pakai bando sudah. Lihat anak-anak cewek kita rambutnya malah pendek hari ini. Sementara anak cowok kita tampak belakang gadis banget. Begitu tampak depan berewok semua. Dunia sedang memutarbalikkan segala keadaan. Penyimpangan seksual, pornografi, semua hal-hal liar, fantasi, medsos. Kalau kita tidak bisa mengelola semua yang dunia tawarkan, anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita akan hanyut oleh apa yang dunia tawarkan. Hari ini kita bisa melihat semuanya dipertunjukkan terbuka lewat medsos semasa pandemi 3 tahun ini. Bisakah kita memilah-milah, mengambil bagian-bagian dan membuang selubung-selubung ini? Kuncinya jelas sekali. Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa jikalau kamu berbalik kepada Tuhan, jikalau kamu mendekat kepada Tuhan, selubung itu hilang. Tapi selubung itu akan masuk dalam hidup kita ketika kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita tidak hidup di dalam kasih, ketika kita tidak hidup dengan iman, kita akan didera khawatir, takut, cemas, tidur gak nyenyak, makan gak enak. Dan ilmu yang Tuhan kasih ke saya membawa saya mencapai kemerdekaan hidup. Karena Roh berkata, kita datang tidak bawa apa-apa, kita pulang juga tidak bawa apa-apa. Jadi jangan pusingkan dengan takdir. Mau kasih siapa ya deposito, ini jabatan, ini gereja, ini pelayanan, ini bisnis, ini mau kasih siapa. Nggak penting semua itu. God's will is all. Kehendak Tuhan yang utama di dalam hidup. Kenapa? Sebentar lagi kita akan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup kita. Itu yang saya punyai sampai titik ini. Itu yang saya jagai sampai titik ini. Kenapa? Karena saya percaya hidup yang singkat ini teramat berharga untuk disia-siakan. Kita buang banyak waktu dengan kemalasan. Kita buang banyak waktu menunda untuk berbuat hal-hal yang baik. Kita buang banyak waktu usil, ngurusi orang, memperhatikan orang, sibuk menghakimi saudara-saudara seiman. Kita nggak pernah mengkoreksi diri kita.
Apakah kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita ini udah jadi berkat buat sesama? Kita sibuk semua dengan kesibukan yang gak berharga, kesibukan yang mendukakan dan melukai rohnya. Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk mari sadari semua ini. Saya punya kesempatan berharga karena tiba-tiba Tuhan kasih saya kesempatan untuk menjadi seorang ketua RW. Saya bukan hanya Pak Pendeta, bukan dipanggil hanya pastor, sekarang saya juga Pak RW, setingkat lebih tinggi dari RT. Dan ini disukai orang-orang Manado, RW. 3 bulan pertama saya darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Menghadapi persoalan ke RW-an. Kucing digigit anjing, kuak. Urusan RW. Tetangga ribut sama tetangga, RT nggak bisa selesaikan urusan parkir, juga RW. Rapatnya seminggu bisa 3 sampai 5 kali. Sampai ada staf saya berkata, Pak Johan, RW yang paling gila. Saya dibilang RW yang paling gila, kenapa? Hampir semua rapat saya hadiri. Karena saya berpikir dalam hidup ini kalau kita sudah berani pegang sesuatu, dipercayakan masyarakat, apalagi ini adalah sebuah pengabdian sosial. Kalau sudah berani harus berkomitmen. Kalau sudah berkomitmen harus siap bayar harga. Saya muncul di setiap event rapat apapun. Bahkan lomba tumpeng Kapolsek juga saya hadir sambil kuliah. Juara 2 Bapak Ibu. Tumpengnya juara 2. Kecil imut-imut tapi juara 2. Sampai Pak Kapolsek Kelapa Gading berkata, memang RW terbaik katanya. Karena apa? Karena kemerdekaan. 3 bulan pertama kolesterol, asam urat, darah tinggi naik semua. Saya bilang, saya telah menyengsarakan diri saya untuk menerima kepercayaan masyarakat ini. Kenapa? Nggak biasa. Orang Kristen itu kan sembunyian di kamar yang nyaman, rumah yang tertutup rapi, dengan rekening bank yang terus menumpuk. Itu orang Kristen. Ya kan? Kita nggak mau ngurusi yang, aku tak biasa, yang lain aja. Aku bagian yang, ya sesukaku lah. Kita nggak pernah bertanya, Tuhan maunya apa di hidupku? Dan kemudian saya berdoa, saya berkata pada Tuhan, Rohmu memerdekakan hidupku sejak dahulu sampai hari ini. Engkau suruh aku masuk jadi Pak RW. Mana damai sejahteraku? Hilang begini, malah datang darah tinggi, malah datang kolesterol. Hebat loh Bapak Ibu. Ternyata stres itu sekejap jadi penyakit. Lalu Tuhan datang ke saya dalam suatu perjumpaan pagi, mengembalikan damai sejahtera itu. Wah, tiba-tiba damai. Saya tidak bisa lagi ngerasa orang nyakiti, dan damai itu menyertai. Perasaan pikiran Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Dan saya mulai menemukan ilmu-ilmu Tuhan yang luar biasa di dalam penerapannya melebihi kekristenan ini. Jadi ketika bermasalah begini, ruwet begini, Tuhan kasih tahu saya, itu ilmu Daniel. Uraikan kekusutannya begini-begini. Lalu ketika terjadi sesuatu dan butuh sesuatu, Tuhan berkata pakai ilmunya, ilmu Yusuf. Bangkitkan kemuliaan. Dan sebagaimana Yusuf berkata, aku juga seseorang yang mengerti sesuatu yang belum terjadi. Tiba-tiba datang warga ke saya. Pak RW, katanya Pak RW melarang warga main pingpong di balai warga ya. Yang datang itu panjang nih. Yang datang itu mukanya, karena Tuhan sudah memberi damai, selubung itu diangkat. Roh itu memerdekakan. Lalu roh ikut campur. Lalu saya berkata, mohon izin Pak, karena ditanya saya menjawab. Apakah Bapak mau main pingpong di lantai balai warga? Dia terkejut. Maksud Pak RW? Lah kalau mau main pingpong kan masih ada meja pingpongnya. Loh bagaimana Pak? Dulu kan ada meja. Waktu saya inventaris, karena saya nih orang terang, semua hal transparan dan kejujuran mendasarinya. Ada yang berkata punya pribadi dibawa pulang, jadi tidak punya kami Pak. Kalau gitu Pak RW beli dong. Ngerti saudara? Pak RW beli. Lalu saya bilang sama Tuhan,
Enak juga dengar suaranya. Apa? Beli. Sesaat kemudian dia berkata lagi, Pak RW yang beli, saya yang bayar. Jadi di dalam hidup jangan buru-buru menjawab. Cepatlah tersenyum. Meskipun bermasker kelihatan cemberut apa senyumnya. Dari mana kelihatan? Dari matanya. Tuh tante sama om senyum tuh. Saya belum jawab meskipun dia berkata Pak RW yang beli, saya yang bayar. Saya masih tersenyum. Lalu ada staf yang berkata di jajaran pengurus, Pak RW itu rapatnya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu masih ngurusin lingkungan sana sini. Izin Bapak aja yang beli. Siap kalau gitu, nanti saya akan segera siapkan. Pak RW tinggal terima. Lalu kita bilang, good. Gimana Bapak Ibu, sama-sama jempolnya? Good. Ya kan? Istri di rumah banyak berdoa, suami pulang bawa bunga. Bunga apa? Good. Jadi hidup ini kalau kita capai imago Dei, semuanya good. Dan datanglah satu meja pingpong seminggu kemudian. Lalu saya cek, kemudian ada beberapa jajaran pengurus, ketua RT berkata, Pak RW tahu enggak, itu meja pingpong harganya kira-kira 15 juta rupiah. Good. Satu demi satu persoalan teruraikan. Nah, saya mau tunjukkan Bapak Ibu supaya waktu ini efektif karena kita sebentar lagi ada sakramen perjamuan kudus. Bagaimana mencapai imago Dei ini melewati dimensi kemanusiaan kita, sisi manusiawi kita, sisi takut kita, sisi sungkan. Kita kadang berpikir, orang nanti bilang aku apa? Nanti orang nilai aku apa? Nanti saya akan sertai dengan pembuktian hidup. Kita lihat ayo sama-sama. Hosea 1 ayat 2 dan 3. Ini cara untuk masuki imago Dei Tuhan di akhir zaman. Hosea 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, sama-sama, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Amin. Serem nggak firman ini? Bisa nggak Bapak Ibu terapkan dalam hidupmu? Langsung istrimu ambil palu. Berani kamu? Kawin sama pelacur loh. Tuhan menyuruh seorang nabi kawin sama pelacur. Berani? Ada suami mau pakai ilmu ini? Kena palang pintu kamu akhir zaman ini, berani terapkan ini. Kuncinya bukan pelacurnya, kuncinya bukan nabinya, kuncinya adalah pengenalan akan Tuhannya. Memahami dan mengenali sumbernya itu penting di dalam kehidupan. Kalau kita tidak kenal suara Tuhan, kalau kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan, tidak pernah mengalami dan tidak punya pengalaman yang mendalam dengan Tuhan, kita gampang terbuai dengan berbagai pengajaran rohani. Kita gampang sekali ketika mau ambil keputusan, wah sungkan sama orang ini ya, sungkan dengan kata-kata umat ya, sungkannya dengan perasaan orang-orang rohani. Kita terjebak di dalam segala kekhawatiran yang kita tidak sadari, membatasi roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya putuskan di dalam hidup, selepas istri saya meninggal dunia, saya bernasar, Tuhan, tanda cintaku 7 tahun. Kalau cinta sejati itu ada, berikan aku kekuatan itu. 7 tahun aku tidak akan menyentuh apapun, aku akan kuduskan hidupku, tidak akan menyentuh urusan cinta, apalagi cacingan kedip-kedip mata di altar, apa kedip-kedip mata umat. Aku tidak akan melihat semua itu. 7 tahun. Belum selesai nasar itu, saya berkata lagi kepada Tuhan, jikalau memang aku harus berkeluarga, maka penyakit kanker getah bening yang merenggut nyawa istriku, letakkan tanganku pada orang sakit kanker getah bening dan engkau menyembuhkannya. Berat ya Bapak Ibu? Berat tak? Berat. Karena banyak sekali hamba Tuhan, istrinya baru mati 2 bulan 2 tahun, rata-rata sebagian besar
sudah menikah lagi. Apakah Bapak Ibu mau menghakimi mereka? Jangan. Karena mereka dibenarkan oleh kitab suci. Perkawinannya hanya sampai maut memisahkan setelah meninggal salah satu pasangan hidup, entah suami entah istri. Mereka punya hak dari Tuhan untuk menikah lagi. Saya memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena saya sayang anak-anak saya melebihi sayangnya diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya menghargai anak-anak saya itu adalah keturunan ilahi yang Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ada perbaikan keturunan. Untuk Tuhan semua itu, semua yang saya kerjakan itu untuk Tuhan. 7 tahun berlalu, hari ini sudah masuk tahun yang ke-11. Sudah lewat nasar pertama, nasar kedua. Tuhan penuhi di kota Bandung. Saya meletakkan tangan atas seorang perempuan sakit kanker getah bening. Dalam sekejap Tuhan menyembuhkannya. Apakah komitmen ini kita langgar? Apakah komitmen ini yang kita nasarkan di hadapan Tuhan, yang mungkin orang nggak tahu, nggak pernah didengar manusia, kita pura-pura juga abaikan? Saya jaga Bapak Ibu, karena saya tahu Tuhan dikatakan di dalam kitab suci sangat mencintai hukum. Berarti Tuhan itu setiap perkataan kita yang keluar harus dipertanggungjawabkan. Saya jagain semua itu. Apakah banyak penghakiman? Enggak tertolong lagi semua perkataan dan penghakiman. Apakah saya melawan? Tidak. Apakah saya mendengar? Banyak. Lalu yang Bapak buat, saya belajar seperti Yesus. Mari kita lihat contoh bagian kedua dan bagian terakhir ini. Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru sama-sama, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya sama-sama, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, ini yang penting nih. Jawab Yesus sama-sama, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata sama-sama, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau numpang lewat, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita baca dengan seksama, dengan waktu zela, perenungan, kita akan melihat murid-murid suruh pergi, ini perempuan Bapak Ibu. Perempuan Kanaan ini bukan perempuan Israel. Bagi orang Israel ini kopar kafir, ini orang fasik. Dan Yesus juga menegaskan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan tidak mau ada suatu bagian di dalam pelayanannya menyimpang dari perintah Tuhan. Artinya Yesus kita berkomitmen. God's will is all. Sama-sama. God's will is all. Saya kunci lagi di bagian ketiga supaya saya tidak menikah. Saya berkata, Tuhan, kalau aku engkau wajibkan berkeluarga, akan punya istri lagi di masa tuaku, biarkan anak-anakku yang memutuskannya. Enggak banyak saya rasa di dalam hidup ini seorang pria hamba Tuhan. Enggak jelek juga kan Bapak Ibu muka saya? Kok pada ketawa? Rasanya masih lumayan kan? Buktinya semua Pak RW bilang, Pak Johan, Pak RW paling bontot, paling ganteng. Karena bandingnya umur 60-70 sih. Dua tanda terpenuhi, tanda ketiga, tanda yang paling nggak mungkin. Ini hadir anak saya. Di sini putri saya tahun depan akan jadi sarjana hukum dengan IP 3,7.
Baju yang dia pakai itu adalah baju wasiat dari mamanya. Apakah mudah seorang putri kecil saya berkata, "Pak, kawin aja, Pak." Gitu. Apa ada hati wanita sebesar itu di dalam hidup? Saya nggak yakin. Maka saya kunci tanda ketiga ini. Tuhan hanya anak-anak jadi di dalam hidup. Saya pegang yang namanya komitmen, konsistensi, pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Ketika saya tolong Bu Angel dengan Richie, ini akan menjawab seluruh dunia. Saya jawab hari ini dengan kesempatan berharga ini. Ketika saya tolong Bu Angel dengan Richie, itu murni oleh karena apa? Oleh karena ketika Tuhan perintahkan saya masuk kota Bandung, tidak ada satu orang manusia Kristen pun yang mau meresponi panggilan Tuhan. Karena mereka berkata, "Pak Johan, sorry Pastor Johan, penginjilan itu buang waktu, itu nabur, banyak buang uang." Hanya satu Bu Angel yang mau berkata, "Aku doa puasa." Sebulan kemudian dia berkata, "Aku siap." Konsekuensinya itu dia jalani. Ada banyak uang dia tabur. Dan ketika dia kesusahan, apakah saya pura-pura melihat, pergi dan pura-pura nggak lihat dan pergi dan berkata, "Kesusahanmu lah, bukan kesusahanku." Saya bukan dilahirkan sebagai hamba Tuhan yang seperti itu. Ketika Yesus berkata pada saya di dalam suatu doa, "Nak, korbankan kehormatanmu, tolong anakku itu." Maka ketika hari itu tiba, Bu Angel dengan Lici itu nggak punya pegangan apa-apa lagi. Duit tak punya, kontrakan habis, hutang menumpuk, penyakit. Wah, setiap 2 minggu, seminggu sekali masuk rumah sakit. Maka kemudian saya berkata, saya nggak punya apa-apa saat itu. Baru selesai mengurusi kematian seorang mama saya sendiri. Keuangan sudah nggak ada sisa. Lalu Ro berkata, suruh dia ikut ke Jakarta. Saya berkata, mau nggak pindah ke Jakarta? Richie sekolah saya biayai. Caranya Tuhan menyediakan. Ada di antara Bapak Ibu ikut ambil bagian ketika saya membangun kamar untuk Bu Angel dan Richie. Ada beberapa di antara Bapak Ibu yang punya wasiat warisan yang tidak pernah cair berpuluh-puluh tahun. Tuhan cairkan melebihi 60 miliar nilainya. Dan sedikit uang ditaburkan untuk membangun bata. Lantai 3 rumah saya untuk taruh Bu Angel dan Richie untuk berbaring. Dan saya sekolahkan Richie. Tepat sekolahnya seperti kedua anak kandung saya. Uang jajannya saya samakan. Uang sekolahnya saya bayar. Saya tidak pegang uang bertahun-tahun di dalam jalan pelayanan kasih ini. Dan Bu Angel adalah seorang janda. Bukan janda orang Kristen. Itu janda orang dunia. Yang tidak pernah diberkati di rumah Tuhan. Seperti janda Kanaan. Seperti janda Sarfat. Ada janda. Kenapa Pak Johan gak pilih banyak janda di rumah Tuhan atau pilih gadis di rumah Tuhan? Karena inilah jawaban saya bagi sisi dunia ini. Saya tidak tertarik menikah. Karena bagi saya pernikahan itu tidak penting lagi di usia saya. Kenapa? Saya ingin mengabdikan usia ini untuk memberkati dan memberitakan Injil sampai selesai. Tapi siapa sangka di edisi ketika saya diminta jadi RW, anak-anak saya mengalami suatu pergolakan, kemudian duduk berdoa. Saya ada di Jawa Timur pelayanan, kemudian sepulang mereka panggil saya dan berkata, "Papa, kami sepakat. Papa menikah." Kebayangan Bapak Ibu, jawaban bagian ketiga itu datang tidak disangka-sangka. Papa menikah. Lalu saya bertanya, nikah sama siapa? Udah hubungi Om Marsudi belum? Mungkin ada jemaat yang mau. Udah hubungi Pak Tantra pun, mungkin ada keluarganya yang tertarik. God's will is all. Mereka dengan serentak menjawab, kawin sama Tante Angel aja. Jadi seizin restu Om Marsudi dan Tante dan sidang jemaat GBI Sungai Yordan yang pernah ambil bagian di dalam masa-masa proses kesusahan saya, dengan penuh hormat minta restu. Saya menjawab semua fitnahan, caci maki, omongan kotor atas hidup saya, keluarga saya dengan terang Tuhan yang ajaib. Saya tidak akan diam-diam kawin, tidak akan sembunyi main kotor dunia, karena saya abdi Yesus. Imago Dei-nya adalah keteladanan Yesus. Saya akan menikah di balai warga.
Dan ini balai warga, bukan balai warga biasa, karena balai warga ini terbaik se-Indonesia, masuk Museum Rekod Indonesia. Seperti apa? Nantikan jam tayangnya. Om, izin sebelum undangan saya sampaikan untuk semua sidang jemaat GBI Sungai Yordan juga mohon izin resmi, tidak usah takut karena saya ini banyak terima budi baik sidang jemaat GBI Sungai Yordan 28 Agustus tahun 2022 jam 1 akan masuki pemberkatan nikah. Jam 6 sore saya dengan segenap hati, dengan penuh rasa kasih syukur kepada Tuhan, tidak lengkap semua kemuliaan ini tanpa kehadiran Bapak Ibu semua. Jangan terlalu banyak kirim bunga, nanti susah ngeberesinnya. Izin Bapak Ibu, jadi saya akan menikah 4 Agustus 2022 saya akan wisuda sebagai seorang doktor teologi. Juga sumbangsi Bapak Ibu, Tuhan membalasnya. Tanggal 28 wisuda kedua. Saya ingin terbang melihat kemuliaan yang lebih besar lagi di kesempatan kedua di umur ini. Melengkapi pelayanan punya seorang istri mendampingi. Jadi saya tidak takut lagi konseling yang aneh-aneh. Saya berani sekarang. Dulu saya menghindari. Beberapa bangsawan Tuhan berkata, puji Tuhan, kami yang berdoa memang ini jawaban Tuhan. Beberapa sudah ambil bagian nyumbang somai sate. Karena ini perkawinan Pak RW dari kita untuk kita. Jadi Bapak Ibu, monggo datang. Lihat seperti apakah Ayub dipulihkan, seperti apakah Yusuf ditinggikan. 28 Agustus tahun 2022. Beberapa teman saya dari masa kecil SD dari Amerika sudah pesan tiket mau pulang. Singapura, Batam, beberapa kota akan datang. Bahkan saya dengar ada beberapa pejabat, orang-orang partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ketua MUI juga didaulat untuk hadir. Jadi mari kita melihat hari itu terang bercampur dengan seisi dunia ini, bahwa hidup kita transparan, tidak ada yang ditutupi karena kita ini imago-Dei-nya Tuhan. Konsekuen, kalau saya harus berani bernasar, saya harus berani membayarnya seberapapun nilainya. Dan memang kawin itu tidak murah Bapak Ibu. Saya udah coba hemat-hemat, nggak bisa ternyata. Karena itulah Yesus ketika mati di atas kayu salib, kita sadari kematian itu mahal sekali. Saya sudah coba buat sana sini, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau. Tuhan berkata, buka buat semua, muliakan aku buat semua. Jadi saya berkata, inilah jawaban Tuhan. Kalau kita hidup di jalan Tuhan yang berkomitmen, iman kita pertahankan. Sebagaimana Yesus berkata, aku ini diutus untuk domba-domba Israel. Tetapi karena iman janda Kanaan ini, karena iman seorang Bu Angel ini, saya berani bertanggung jawab, dia layak jadi istri saya. Kenapa? Dialah wanita di dunia satu-satunya yang ceboki mama saya ketika mama saya sakit. Itu cukup untuk memberi alasan dan memberi penghargaan buat hidupnya yang masa susah dari kecil sampai umur tuanya. Saya berkata, mungkin saya ini adalah gift, hadiah Tuhan buat hidup seorang Bu Angel. Karena saya sendiri gak tertarik apapun, jadi biarlah hadiah demi hadiah dari Tuhan ini pada kesempatan yang besar nanti akan memberkati seisi dunia ini dan nama Yesus dipermuliakan. Lagu yang kita nyanyikan, saya undang, saya daulat dengan penuh kasih, worship leader, singers, pemain musik. Lagu yang kita nyanyikan Bunga Baku Pastor Lukas Kusuma masih brother sama saya, karena papanya almarhum Bapak Henok Kusuma adalah papa yang mengangkat hidupnya, mengangkat saya jadi anaknya. Dan yang akan memberkati saya adalah kakak dari Pastor Lukas Kusuma, pendeta doktor Samuel Kusuma, di tanggal 28 Agustus nanti. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Benarkah bunga bakung itu dia sediakan? Benarkah hari itu kita akan lihat hal besar? Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Perhatikanlah bunga. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan hiasi tanpa bekerja,
melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba sudah saksikan hidup hamba di hadapan sidang umat-Mu. Di antara para malaikat-Mu, di tata sorga-Mu, Engkau perdengarkan semua ini. 11 tahun hamba menanggung penderitaan ini. Dan hari ini di Antioquia, GBI Sungai Yordan ini, umat-Mu yang berharga ini, bahkan yang mendengar di luar sana akan kembali ke rumah Tuhan ini, bahwa tempat ini teramat berharga untuk ditinggalkan. Tuhan memberi kesehatan bagi Om Marsudi, Tante, dan semua jajaran pemimpin GBI Sungai Yordan. Semua umatnya yang ada, pemeliharaan Tuhan ada, kasih dan anugerah Tuhan sempurna di tengah-tengahnya. Dan hamba letakkan semua pengharapan kasih dan jawaban doa. Tuhan tolong, dan hari ini Tuhan percepat. Berkati semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan semuanya kembali. Om Marsudi, Tuhan Yesus memberkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Dan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Mari saya undang berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kembali pada akhir kebaktian ini kami mengucap syukur kepadamu atas kehadiranmu dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Bahkan kami juga sudah Engkau kenyangkan dengan tubuh rohani kami dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, di mana Tuhan yang sudah pakai dengan begitu luar biasa. Bahkan Tuhan juga sudah mengaturkan seorang istri yang luar biasa yang datangnya dari Engkau, yang Engkau akan memberkati nanti dengan roh 8. Biar Tuhan terus campur tangan sehingga Engkau berikan cuaca yang baik dan semuanya boleh dicukupkan dana dan sebagainya. Dan memberkati hamba-Mu ini pelayanannya nanti lebih lagi sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan lewat pelayanannya. Dan sebentar kami juga mau mengakhiri kebaktian ini. Dan kami mau serahkan jemaat apabila mereka pulang nanti, keluar dari pintu gereja ini, Tuhan akan kawal dengan malaikat surgawi, supaya mereka boleh sampai di murah tanpa suara-suara apapun. Dan Tuhan juga akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan di dalam pekerjaan mereka dan usaha mereka, dalam studi anak-anak mereka, bahkan cita-cita anak mereka Engkau berhasil. Dan biarlah saat ini juga Engkau turunkan berkat itu. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datang dari Bapa Surgawi, diberkati seluruh pekerjaanmu dan hasil usahamu dibuat selalu berhasil. Dan juga terimalah cinta kasih Kristus dan perlindungan sempurna darahnya, dimanapun kau berada akan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Dan terimalah persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, damai serta sukacita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu